Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ustazah Diana. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, di mana dua variabel itu kan berarti x atau y, x dan y gitu ya. Oke, di sini definisi dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, apa itu pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang dapat ditulis seperti 1 sampai 4. Ya. Bisa dilihat y kurang dari 0 y kurang dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c, y lebih dari ax kuadrat ditambah bx tambah c, y kurang dari sama dengan, y lebih dari sama dengan. Nah, di mana a tidak sama dengan b dan c adalah konstanta. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, itu ada langkah-langkah menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini langkah pertama kita tulis dulu dalam bentuk baku, karena kita sudah tahu dalam definisi ada bentuk baku. Di sini ada 4 bentuk baku pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bisa dilihat. Selanjutnya langkah kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Itu langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Ya, titik puncak grafik itu min b/2a dan fungsi dari min b/2a. Oke. Yang keempat, kita bisa langsung menggambar grafik dan mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh grafik dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, di sini ada yang pertama, yaitu bentuk y lebih dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalian bisa lihat kalau dia lebih dari. Nah, lebih dari berarti nanti yang diarsir bagian atas dari kurva. Karena ini kebetulan kurvanya kebuka ke atas, makanya dia yang diarsir bagian atas, yang berwarna biru ya. Kalau nanti kalian menggambar itu diarsir menggunakan pensil. Oke, jangan lupa ya. Lalu di sini ada kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya. Maka garisnya itu putus. Berbeda dengan gambar yang kedua, yaitu y lebih dari atau sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di sini sama bentuk grafiknya, tapi kita perhatikan dia tidak putus-putus karena dia ada tanda sama dengan atau lebih dari sama dengan. Berarti titik garisnya menyambung. Lalu yang ketiga ada y kurang dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau kurang dari berarti yang diarsir itu bagian bawah dari grafik ya, yang warna biru itu ya. Itu kalau kurang dari, itu yang diarsir. Nah, di sini karena kurang dari tidak ada sama dengan, berarti garisnya putus. Ingat, arsir pakai pensil ya. Oke, gambar yang terakhir yaitu y kurang dari atau sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sama seperti sebelumnya, tapi di sini garisnya tidak putus. Yang diarsir bagian bawah. Oke, contoh soal sample question. Di sini ada tentukan gambar gerak daerah penyelesaian ya, berarti dari fungsi y kurang dari x kuadrat min 2x dikurang 3. Langkah pertama yaitu menentukan bentuk baku. Nah, di sini sudah dalam bentuk baku ya. Oke. Jadi di mana di sini a-nya itu 1 ya, b-nya min 2, di situ min 1 min 2 dan c-nya 3. Dilihat a-nya itu kurang lebih dari 0. Kalau a lebih dari 0 maka dia grafiknya terbuka ke atas. Oke? Nah, kalau misalnya a-nya kurang dari 0 berarti grafiknya turun ke bawah gitu ya. Nah, selanjutnya langkah kedua menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya 0. Kalau y-nya 0, kita substitusi nilai y-nya 0 tadi ke dalam persamaan. Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Sehingga berapa kali berapa yang hasilnya min 3, berapa tambah berapa hasilnya min 2. Didapat x-nya min 1 atau x-nya 3. Sehingga itu merupakan titik potong. Titik potongnya adalah min 1,0 karena y-nya 0 dan 3,0. Paham ya? Oke, selanjutnya
bisa dilihat ya. Di sini langkah yang ketiga adalah masih dalam langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, itu Y-nya, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, tinggal masukkannya aja 0 gitu X-nya ya. Nah, berarti 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Hasilnya Y sama dengan min 3. Sehingga titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, min 3. Paham ya? Oke, langkah yang ketiga, kita tentukan titik puncak. Titik puncak itu kita pakai rumus sumbu simetri dan nilai minimum. Nah, di sini kita tahu A-nya itu 1, B-nya min 2, C-nya min 3 dari pertidaksamaan, di mana mencari yang pertama X sama dengan min B dikurang 2A sama dengan 1 ya. Itu di sini cara mengerjakannya. Lalu nilai minimum di mana F dari min B per 2A. Tadi kita min B per 2 dapatnya 1, sehingga didapat F1 sama dengan min 4. Sehingga titik puncaknya itu adalah 1, min 4. Nanti ya, paham? Oke, di sini langkah terakhir adalah kita membuat grafik. Kita gambar grafiknya. Kita sudah dapat tadi elemen-elemen dalam membuat grafik, sekarang kita gambar grafiknya. Oke? Di sini kita buat grafiknya. Langkah yang terakhir. Nah, menggambar grafik pertidaksamaan dan mengasir daerah penyelesaiannya. Kita lihat grafik tadi Y kurang dari X kuadrat min 2X dikurang 3. Kita tadi dapat titik potong dengan sumbu X itu adalah min 1,0 dan 3,0. Itu yang Ustazah lingkari. Dan titik puncaknya tadi apa? Titik puncaknya 1, min 4. Sehingga dia grafiknya terbuka ke atas. Dia lebih dari, kalau lebih dari dia yang diarsir bagian atas, yang warna biru itu ya. Itu bagian yang diarsir. Dan karena dia kurang lebih dari dan tidak ada sama dengannya, sehingga dia garis putus. Oke? Paham ya? Oke, bisa latihan di rumah. Banyak-banyak latihan. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.